Shalom saudaraku, senang berjumpa dengan saudara dalam acara Renungan Malam Seruan Makedonia. Mari kita berdoa sebelum baca firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyembah Engkau malam ini, mengangkat syukur kami atas kasih dan kebaikan Tuhan yang menolong kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami. Dan sebelum memasuki jam-jam dan istirahat kami di depan, kami mau membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong apalah kami untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. 1 Timotius 1 ayat 12-17. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup kekal, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tema kita malam ini, pelayanan adalah tindakan kasih kepada Tuhan. Pelayanan adalah tindakan kasih kepada Tuhan. Saudara, suatu hari sekumpulan keras sedang bergotong royong menimbun makanan untuk disimpan di musim dingin. Atas kesepakatan bersama, kumpulan kera itu pun menunjuk si ekor putih untuk menjaga tumpukan cadangan makanan tersebut, selagi kawanan kera lainnya pergi mencari makanan. Saudara, dengan perasaan campur aduk si ekor putih menerima tugas itu. Ia senang atau bangga dipercaya teman-temannya. Tetapi ia takut kalau ia tidak dapat menahan diri untuk tidak tergoda memakan makanan tersebut. Dengan susah payah si ekor putih menahan nafsu makannya. Lalu ia pun berpikir, kalau ia diam saja, tidak mungkin ia dapat tahan untuk tidak memakannya. Lebih baik ia menyibukkan diri untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu si ekor putih memutuskan untuk memilah-milah tumpukan makanan itu, mana yang cepat busuk, mana yang tahan lama. Saudara, ketika kawanan kera lainnya kembali ke gua, mereka terkejut melihat tumpukan cadangan makanan sudah tersusun rapi. Kawanan kera itu segera berkumpul dan berunding. Lalu mereka menunjuk si ekor putih sebagai pemimpin mereka yang baru. Saudaraku yang kasih, awalnya si ekor putih hanya ditunjuk untuk menjaga dan mengawasi cadangan makanan saja. Namun, karena dia memiliki hati yang siap melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar, maka kawanan kera memilih dia menjadi pemimpin mereka.
Saudara, hal yang sama berlaku dalam hidup kita. Tuhan pun ingin memakai saudara dan saya ke level yang lebih tinggi lagi. Namun saudaraku, sadarkah kita bahwa ketika kita dipercaya lebih, kita pun akan dituntut lebih juga. Karena itu, persiapkan diri saudara sebagai orang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 12 ayat 48. Lukas pasal 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, dalam bacaan kita malam ini, Paulus pun sangat menyadari hal tersebut. Bahkan Paulus dengan bangganya menerima tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dalam ayat yang ke-12 dari bacaan kita dikatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." 1 Timotius 1 ayat 12. Bahkan Daud dalam Mazmurnya mengatakan, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Lalu dia melanjutkan, "Aku akan mengangkat piala keselamatanku dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya." Mazmur 116 ayat 12, 13, dan 14. Saudara, hal-hal yang mendasari Paulus bersukacita mengangkat tanggung jawab pelayanan dalam hidupnya. Karena ia dianggap layak melayani. Padahal dulunya dia penghujat orang percaya, termasuk penghujat Yesus. Dilimpahi rahmat dan pengampunan. Diberi kemampuan untuk percaya kepada Tuhan. Diberi kemampuan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, sebagai orang yang sudah ditebus dari kuasa dosa dan diselamatkan, pastilah ia siap melayani Tuhan. Dan tidak heran kalau dia mengangkat tanggung jawab dengan penuh sukacita, melayani, mengabdi Yesus yang sudah menyelamatkan dia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dari pembacaan kita ini ada 4 hal yang saya lihat. Sikap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, melihat bahwa pelayanan adalah tindakan kasih kepada Tuhannya. Yang pertama, kasih bukan sekedar kata-kata, tetapi tindakan. Bisa kita lihat dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya teringat satu lagu demikian. Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Kasih lebih dari segala ilmu dan harta. Ia menolong mereka yang lemah dan tak berdaya. Bersama-sama refnya. Walau seluruh bumi engkau miliki, tanpa kasih tiadalah berarti. Walau seluruh ilmu engkau dapati, tanpa kasih tiadalah
Saudara, firman Tuhan katakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku, itulah makna dari kasih, tak sekadar kata-kata semata. Dia nyata dalam perbuatan sehari-hari. Jadi, kalau kita katakan mengasihi Tuhan, jangan enggan melayaninya. Ingat, apapun yang kita hadapi, kuasanya ada bersama saudara dan saya. Amin. Yang kedua, pelayanan adalah bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, melayani bukan berusaha merayu, mengambil hati Tuhan agar semua urusan kehidupan kita dipermudah, bukan. Atau mencari kepuasan semata. Tetapi melayani adalah menunjukkan keteladanan hidup. Bahwa saudara dan saya membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditujukan kepada kita. Yesus katakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Saudara, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Yohanes 11:12 ayat 26a. Ini kata-kata Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ketika dia menceritakan tentang penderitaan yang akan dihadapi. Artinya bahwa mengikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Dan lanjut dari ayat itu dikatakan, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Kebahagiaan dialami, kita menikmati kebahagiaan. Tantangan dialami, kita bukan mengalami tantangan. Pergumulan dialami, kita pun mengalami pergumulan. Tapi ingat, lanjutan ayat itu katakan, barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Yohanes 11:26. Artinya, mengikut jejak Yesus, menghampakan diri untuk manusia atau orang lain. Siap? Amin. 3. Pelayanan salah satu cara membalas kebaikan Tuhan. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 2 ayat 12. Mazmur katakan mengangkat piala keselamatan. Artinya menyaksikan karya besar Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Lewat perkataan dan dalam kehidupan kita. Menyuruhkan nama Tuhan. Artinya menyaksikan siapa Yesus yang kita sembah, yang sudah menyelamatkan kita itu. Yang kita percayai. Yang ketiga, membayar nasar kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Artinya semua yang kita iakan, yang kita ikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, seharusnya, sepantasnya kita tepati dalam kehidupan kita. Sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk membalas kebaikannya. Kasih karunia yang luar biasa yang sudah diberikan kepada kita. Yang keempat, Tuhan menghargai pelayanan baginya. Yohanes 12:26b, 1 Korintus 15:58. Yohanes 12:26b dikatakan,
Siapa melayani aku, dihormati Bapa. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelahmu tidak sia-sia. Saudaraku, karena itu, jangan enggan melayani Tuhan. William Carey katakan demikian, saya pernah muda dan sekarang saya sudah tua. Tapi sekalipun saya tidak pernah melihat kegagalan Allah untuk memasok kebutuhan saya sejak pertama kali saya memberikan diri saya untuk kelanjutan pekerjaannya. Dia tidak pernah gagal dalam menepati janjinya. Jadi, saya tidak boleh gagal dalam pelayanan saya kepadanya. William Carey. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu malam ini. Kuatkan kami untuk mampu mewujudkan kasih kami kepadamu melalui tindakan nyata dalam kehidupan keseharian kami. Mengasihi mereka yang lemah, yang tak berdaya, mengangkat tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan kepada kami dalam gereja-Mu bagi kemuliaan nama-Mu, dan juga tanggung jawab dalam kehidupan keseharian kami. Bapa, teguhkan iman percaya kami kepadamu dalam menjalani kehidupan ini. Mohon perlindungan-Mu terutama dalam masa-masa pandemi COVID sekarang ini yang sedang mewabah dalam negeri kami. Agar kami aman menjalani kehidupan kami. Dalam istirahat kami malam ini, lindungi apalah kami Tuhan. Jauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan serta mara bahaya. Berkati kami yang ketiduran kami, agar esok hari kami bangun lagi dengan kesegaran baru dan dalam berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, sampai di sini renungan malam Seruan Makedonia. Salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.